Kita ini kayaknya sibuk banget, padahal nggak kerja, tapi ngerasanya sibuk loh. Gampang capek, gampang suntuk, gampang pusing. Bener nggak? Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata selama ini diri kita diperbudak oleh ego yang ada di dalam diri, yang selalu ngajak bicara. Dan kebanyakan obrolannya adalah obrolan-obrolan yang non-faedah. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam. Dan kita sudah sampai di halaman 29. Kalimatnya di sini adalah ukhruj min awsofi basyariyatika. Ukhruj, keluarlah. Kita disuruh keluar min awsofi basyariyatika, keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Apa sifat-sifat kemanusiaan yang harus kita keluarkan? Al-mazmumati, yang buruk. Sawa'un kanat tilkal awsaf zahiratan wa hiya al-qa'imatu bil jawarih. Baik sifat itu ya yang kelihatan, yang nempel pada tubuh kita. Apa? Seperti kaghaibatin, seperti orang yang suka ngomel, suka mencaci, wanamimatin, atau yang suka ngadu domba, suka misui, ya. Wakwatselin, atau yang lebih parah lagi, suka menyakiti orang, ya. Wasalbin, ya, yaitu suka menyakiti orang, suka nampar, ya, yang kasar-kasar. Itu harus segera dikeluarkan dari diri kita. Aubatinatan, atau sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita yang tidak kelihatan, batin. Wahiyya al-qa'imatu bil qalbi. Apa sifat yang nggak kelihatan? Yaitu sifat yang ada, yang bersemayam di dalam hati kita. Apa? Kakibrin, kayak sombong. Wahujbin, bangga diri. Ya. Nanti kita uraikan. Wariyain, selalu pengen pamer. Wasum'atin, pengen dilihat atau pengen dipuji. Wahikdin, atau unek-unek, ya. Wahasadin, atau yang suka iri. Wahubbijahin wa malin, atau yang terlalu mencintai harta ataupun jabatan. Bahwa iri dalik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, maksudnya sifat-sifat buruk yang ada di dalam kemanusiaan kita itu apa sih? Apakah sifat ini adalah sifat bawaan atau sifat yang hasil dari pembelajaran lingkungan tanpa kita sadari? Nah, ini harus cermat nih, harus cerdik. Ya. Kalau seandainya sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita yang melekat pada tubuh, seperti suka mukul, kasar dan lain sebagainya, suka mengadu domba dan lain sebagainya, ya
itu sebenarnya lahir dari sifat batin juga. Kalau saya sih melihatnya sifat dohir sama sifat batin itu punya korelasi, nyambung sebenarnya. Orang itu nggak mungkin tiba-tiba marah gitu ya, kalau tidak ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini bisa macam-macam. Ada karena kesel, ada karena dibohongi, dan lain sebagainya. Nah, intinya di sini adalah kita harus belajar menghilangkan semua hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Seperti yang tadi Kang Adi sampaikan. Jadi hal-hal yang negatif intinya itu harus dihilangkan semua. Baik itu yang nempel pada tubuh kita ataupun yang masih dalam konsep, masih dalam pikiran. Ya, jangan sampai kita itu terdistraksi, ya, terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Yang mana setiap yang negatif itu pasti merusak. Ya. Lambat ataupun cepat pasti akan ada efeknya. Memang kadang-kadang tidak instan, tapi itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kalau yang secara physically, ya, yang sangat kelihatan, misalkan kayak tadi suka nampar, suka mukul, ngomong kasar, misalkan, itu kan mudah ya. Artinya kita belajar untuk mengurangi keburukan-keburukan diri kita itu, ya memang butuh latihan, tapi mudah gitu. Yang sulit itu adalah membersihkan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau saya memahaminya, sifat-sifat kemanusiaan yang negatif itu adalah emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Dan ternyata selama ini kita nggak sadar, ya, bahwa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita itu ternyata disetir oleh emosi-emosi negatif kita. Ya, dari mulai bangun tidur, ya, di dalam diri kita ini ada semacam dialog, ya, dan itu nggak pernah berhenti. Kalau nggak percaya silakan. Dialog yang ada di dalam diri kita itu nggak pernah berhenti, ngoceh terus. Bahkan sampai kita masuk ke kamar mandi dia ngomong terus. Nah, ini tanpa disadari ternyata yang membuat kita sibuk nggak pugu-pugu itu karena ocehan-ocehan yang ini. Ocehan-ocehan diri kita, obrolan-obrolan yang ada di dalam diri kita yang nggak pernah berhenti ini. Ngerasa nggak? Kita ini kayaknya sibuk banget, padahal nggak kerja, tapi ngerasanya sibuk loh. Gampang capek, gampang suntuk, gampang pusing, bener nggak? Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari bahwa ternyata selama ini diri kita diperbudak oleh ego yang ada di dalam diri, yang selalu ngajak bicara. Dan kebanyakan obrolannya adalah obrolan-obrolan yang non-faedah.
Nah, ketemu sama si A di jalan, langsung pikirannya negatif. Apalagi si A ini ternyata pernah minjem uang. Bener nggak? Waduh, ketemu sama si A, royang, males banget ah. Muncul marah. Wow, itu si A tuh nggak bener, pinjam uang, balik-balikin. Akhirnya sibuk ya, jantung kita berdebar lebih kencang. Ya, akhirnya otot-otot kita jadi tegang. Kita kan nggak sadar. Atau jangan jauh-jauh lah ketemu sama istri di rumah, ya kan? Ketemu sama adik kakak di rumah, ada aja pikiran-pikiran negatif tuh muncul. Yang justru kalau kita tidak menyadari, ini yang membuat hidup kita itu susah setengah mati. Yang membuat hidup kita riweuh, tebubuh. Pernah nggak sih kita ngobrol atau ketemu sama orang, belum ngobrol, belum ketemu, ya, tapi pikiran kita udah negatif duluan. Ya. Ada WA nih dari si B, Kang, saya mau main ke rumah, ya gitu kan. Pikiran kita langsung, wah, banding nginjem uang ya, mau nginjem duit ya, wes, nggak ada bahasan lain. Ternyata begitu datang, Kang, saya ke sini habis dapat rezeki nih, rokok, nih kopi, yuk kita makan di luar. Waduh, pernah nggak dalam pikiran kita sebelumnya sudah negatif duluan, ternyata dia membawa rezeki. Kemarin ke kebunnya pikirannya panet. Kopi bakal sarung tangan. Iya, ya itu contoh kecil yang kita nggak sadar, ternyata kita sering memprediksi sesuatu atau overthinking. Ya, kita pengen ngatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan, sadar nggak? Selalu cepat mensimpulkan ya, Kang ya. Jadi bangun tidur, mau berangkat kerja, mau ada proyek, ternyata udah mendung nih. Wah, bener nih kayaknya. Harusnya nggak gini nih. Kemarin nggak hujan, kok panas. Kenapa ya? Pas saya mau ada proyek malah hujan. Gimana? Jadi pengennya tuh alam, ya, alam semesta ini takluk dengan perintah kita. Ya, ikut semua dengan apa yang kita inginkan. Itulah. Ya, tanpa disadari kita ternyata menyimpan emosi-emosi negatif itu, menyimpan pikiran-pikiran negatif. Ya, sesuai dengan hukum alamnya, apa yang kita tuai maka itu yang akan kita panen. Kalau kita selalu menyimpan pikiran negatif, maka yang akan kita hasilkan adalah hasil yang negatif. Gimana sih aku lain ini ada positif, Pak? Ada aku lain yang dia mah negatif terus, tapi gimana ya positif? Ya, makanya harus sering-sering meditasi, zikir, bahasa kitanya tuh zikir, harus sering-sering zikir. Nanti insya Allah saya lagi buat konsepnya, jadi bagaimana caranya sholat itu adalah sejatinya zikir gitu. Bagaimana kita bisa menerapkan meditasi di dalam sholat, bahwa sholat itu hakikatnya adalah
meditasi. Jadi jangan sampai kita bermeditasi, bisa meditasi di luar sholat, tapi waktu sholat kita malah cepet-cepet. Iya. Terus ngapain sholat gitu kan? Kalau tujuan sholat itu sebenarnya adalah untuk bermeditasi. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi kalau konsep orang lain itu istilahnya bukan meditasi nanti, sholat khusyuk. Ya, sholat khusyuk. Nah, apa sih yang kita cari dari meditasi zikir itu? Kita belajar untuk mengenali jati diri kita yang sebenarnya. Who I am, siapa diri kita. Kalau ditanya, sampean ini siapa? Pasti jawabannya, saya adalah Doni, misalkan, yang tinggalnya di Cipacing. Istrinya namanya siapa? Terus kalau ditanya, waktu tahun 2000, contohlah dari tahun ini udah punya istri belum? Belum. Berarti sampean di siapa sebenarnya? Oh, saya yang dulu sekolahnya di sini, SD-nya di sini, lahirnya di sini. Dibalik lagi, kira-kira tahun 1800 udah ada belum ya? Jadi kalau diruntut terus gitu pertanyaan-pertanyaan itu, siapa diri saya? Ya, ini pelajaran. Untuk mengenali jati diri kita itu harus sering-sering bertanya, siapa diri saya? Kalau dijawab, pasti bukan itu. Ya. Saya yang golongan darahnya B, saya yang tinggi badannya sekian, saya yang punya rumah ini dan itu. Ditanya lagi gitu, waktu tahun sekian udah punya rumah belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata semua jawabannya adalah salah. Berarti itu bukan saya. Ini saya bukan. Itu sampean bukan. Tubuh ini saya bukan. Pikiran ini saya bukan. Nah, itu. Jadi pertanyaan siapa diri saya itu akan bisa ditemukan kalau kita sering mengheningkan cipta, sering nyepi, sering menyendiri, sering mengosongkan diri. Yang pasti diri kita yang sejati itu bukan tubuh ini, bukan pikiran ini, bukan emosi ini, bukan yang punya mobil A, B, C, D, bukan yang punya rumah ini. Ya, yang pasti, kenapa? Oh, nggak usah, Bapak. Kecil kesananya. Yang pasti kita itu dari sumber yang satu akan kembali kepada yang satu. Kita dari dia dan akan kembali kepada dia. Yang pasti kita itu suci. Nih. Yang pasti kita itu damai, tenang. Yang pasti kita itu tidak terbebani oleh apapun. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa
diri kita ini kok malah singgah di tubuh ini? Ada apa? Nah, itu kan. Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulanya kita ini diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna, dalam kondisi yang sempurna. Tadi itu suci, bersih, abadi, tenang, damai. Kapan itu? Ketika kita masih berada di sisi Tuhan. Kemudian tsummaradadnahu asfala safilin, Allah menurunkan kita ke tempat yang paling rendah. Ruh ini ya dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad ini, ke dalam tubuh ini, yang mana jasad ini dibuat oleh Allah dari tanah. Makanya kalimatnya, maka aku turunkan engkau di tempat yang paling rendah. Artinya bukan kita dihinakan, tapi memang tubuh ini hakikatnya berasal dari tanah. Tanah itu adalah permukaan yang paling rendah, diinjek-injek. Segala sesuatu pasti berada di atas tanah. Terus untuk apa? Tujuannya adalah untuk diuji. Diuji bagaimana? Apakah kita mampu melewati perjalanan hidup yang sekarang sedang kita jalani ini? Artinya, mampukah kita kembali kepada pemiliknya dengan keadaan lenggang tangkuh? Apa? Datang tidak membawa apa-apa, pulang tidak membawa, bisa enggak? Gitu. Ternyata di sini kita dibebani oleh berbagai macam anekdot, ya, berbagai macam pikiran, emosi, mental, ya, ilmu, harta benda dan lain sebagainya. Jadi hakikatnya pikiran kita ini membebani kita enggak? Tadi balik lagi tuh, kalau kita belajar sadar, belajar bertakwa kepada Allah, sadar itu artinya takwa ya. Kalau kita belajar sadar, belajar bertakwa kepada Allah, di dalam semua obrolan di dalam diri kita, ya, ocehan yang ada di dalam diri kita, kita belajar sadar, mundur sedikit, coba kita amati, coba kita menjadi saksi, penyaksi, menjadi pengamat, ya. Makanya kalimatnya asyhadu, saya bersaksi. Kita belajar menjadi penyaksi. Menyaksikan siapa? Menyaksikan diri kita yang sedang berbicara tanpa henti. Coba nih, mulai buka ya sedikit-sedikit. Kalau kita belajar menjadi penyaksi, contoh, kita nih lagi ngobrol nih, pikiran kita nih, oh, A, B, C, D, O, A, B, 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 B. Mundur terusan, lihat dari atas. Ini lagi ngobrolin apa sih? Kira-kira tenang nggak? Iya ya. Ngapain ya saya mau kirim A, B, C, D yang belum tentu, ya kan? Yang nggak jelas, ya kan? Kita terlalu mikirin hal-hal yang negatif. Nanti bagaimana ini dan itu, bagaimana anak ini dan itu dan seterusnya. Capek. Ya. Kemudian ketika kita misalkan marah, dalam kondisi marah, kesel, mundur sedikit, kita menjadi apa? Penyaksi, kita bersaksi, menjadi pengamat, menjadi diri yang sadar, diri yang bertakwa kepada Allah. Ngapain kamu marah? Kenapa kamu marah? Tanpa disadari, ternyata kita ini ketika marah, kalau kita nggak sadar, kita sedang diperbudak oleh emosi kita sendiri.
diperbudak oleh pikiran kita sendiri. Bisa nggak ketika kita marah nih, lagi emosi, kita merasakan tenang? Ngapain saya marah ya? Apa gunanya saya marah ya? Apa manfaatnya saya marah ya? Oh, belum tentu dia salah juga. Oh, mungkin ini sebenarnya salah paham saja. Nah, oh iya. Berarti ternyata kita itu ribut, ya, kita ini sibuk, kita ini kacau karena pikiran kita sendiri. Makanya kalau kita nggak pernah sadar hidupnya, nggak pernah belajar bertakwa kepada Allah, maka apapun perintah yang Allah berikan itu tidak akan nyambung, tidak akan nyangkut ya hari-hari. Karena kitanya sedang sibuk dengan pikiran kita sendiri. Cek Gusti Allah teh hari maneh kali itu so usaha eta. Karena kitanya sibuk sendiri dengan pikiran kita sendiri, akhirnya gak kedengeran. Coba kalau kita lagi sibuk nih kerja, ada yang manggil, kedengeran gak? Gak kedengeran. Ya. Jadi balik lagi di sini, ukhruj min awsafi basyariyatika. Kita harus belajar keluar dari sifat kemanusiaan diri kita yang jelek-jelek, yang negatif. Yuk belajar dibersihkan, belajar dikosongkan, ya. Semua hal-hal yang negatif ya kita lepaskan dari diri kita, supaya kita bisa menghadap kepada pemilik kita dengan tenang, dengan damai, ya, tentram, mutmainnah, ya. Apa cek? Mutmainnatul qulub, ya, hatinya merasa tenang. Angkulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik. Kita harus belajar keluar dari sifat-sifat yang mengurangi, ya, sifat kehambaan kita. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Kenapa kita harus keluar dari sifat-sifat buruk kita? Supaya kita bisa menjawab apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu supaya kita ini peka, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat ilham, dapat petunjuk dari Allah, gampang dapat apa, ya, dapat ilmu lah, dapat intuisi. Caranya adalah harus sering-sering mengosongkan pikiran. Yang negatif-negatif ini harus sering dikosongkan. Kalau enggak, kita tidak akan mampu mendengarkan, ya, atau menerima sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan menyalahkan Allah, salahkan diri kita sendiri. Ya, kenapa kita malah sibuk dengan, ya, dengan merasa kepandaian kita, sibuk dengan apa istilahnya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam diri kita, ya. Bener nggak? Selama ini kan kita ternyata terlalu asik, ya, bermain-main dengan diri kita sendiri.
terlalu asik merasanya bahwa kita ini pinter, mampu, cerdas dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya kita nggak bisa apa-apa. Oke. Kenapa? Wa takuna aidon min hadratihi qoriban. Dan kalau kita mampu keluar dari sifat buruk diri kita, maka kita akan sampai ke hadiratan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan mudah merasa dekat dengan Allah. Fa idza kharajta an tilkal awsafil mazmumah, kalau kita bisa keluar dari sifat-sifat buruk kita, ittasafat bimahasini sifat, maka kita akan mengganti sifat buruk itu dengan sifat-sifat yang baik-baik. Katawaddu'i lillah, seperti merasa tawaddu, rendah hati di hadapan Allah, wal khusyu' baina yadai, bisa merasa tenang di hadapan Allah, wa ta'zim li amri, juga menghormati perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah belajar menghilangkan sifat-sifat buruk kita, menghilangkan kenegatifan diri kita. Hanya itu. Dengan otomatis kalau kita menghilangkan keburukan kita, maka kita akan menjadi orang yang baik. Ya. Kebaikan itu caranya adalah dengan menghilangkan keburukan. Jelas ya. Dengan secara otomatis. Jadi nggak perlu mengupayakan kebaikan. Ya fokus saja menghilangkan segala keburukan. Yang negatif-negatif ini dihilangkan. Pikiran negatif dihilangkan, otomatis pikiran kita menjadi positif. Bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini masih diberikan kenikmatan, masih bisa menghirup nafas. Hari ini insya Allah rezekiku banyak. Yang positif-positif, otomatis kenegatifan itu akan hilang. Ya, udah gitu aja dulu lah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu masih sangat relevan ya, masih sangat bisa diaplikasikan oleh kita di zaman sekarang. Cuman bahasanya saja memang agak berbeda. Ya, sebenarnya kajiannya masih sama. Ya, orang-orang sekarang juga sama membahas tentang itu, tapi dengan bahasa yang lebih keren lah istilah-istilahnya. Ya. Justru keunikan bahasa Arab itu kalau kita mengkajinya itu seperti gitu. Ini sesuai dengan keilmuan sekarang, dengan buku-buku yang muncul sekarang. Ya. Tapi kalau kita nggak punya sensitivitas ya, tidak punya jiwa dalam memahami bahasa, maka ini kayaknya udah usang nih gitu. Ya, kayaknya udah nggak nyambung nih.
udah nggak cocok nih gitu. Padahal ya semuanya sama. Apa yang disampaikan oleh orang zaman dulu dengan apa yang disampaikan oleh orang sekarang itu sama, karena dari sumber yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena zamannya berbeda dan juga latar belakang bahasa yang berbeda. Hakikatnya sama. Ya. Nah, tapi memang ini sebagai PR ya, sebagai PR kita. Kadang-kadang karena kita beda bahasa, seolah-olah itu beda aliran, beda pemahaman, beda ilmu, padahal sama. Apa contohnya tadi? Misalkan takwa, kita artikan kesadaran. Ya silakan, kalau nggak percaya diurai. Kenapa takwa itu atau kesadaran itu artinya takwa? Diurai. Ya. Kita mungkin nggak paham karena disangkanya berbeda, karena bahasanya berbeda. Padahal takwa itu artinya adalah waspada. Benar nggak? Takwa itu artinya waspada. Dari kewaspadaan itu muncul kesadaran. Ya. Dan tingkatan tertinggi manusia adalah yang bertakwa kepada Allah. Artinya orang yang selalu sadar. Tadi kan ilustrasinya udah ya. Kalau kita belajar menjadi penyaksi, menjadi orang yang sadar, kita ini sebenarnya siapa sih? Ngapain sih kita sibuk banget dengan urusan orang? Ya, sibuk banget emosi, sibuk banget marah-marah, ngapain? Orang kita ini hakikatnya damai, tenang, suci. Ya. Enggak gini. Kira-kira kalau kita nggak marah gitu, kira-kira dunia itu berubah nggak sih? Kalau kita marah nih, dunia berubah nggak? Dunia tetap seperti itu aja kok. Dia akan berjalan seperti adanya. Air akan tetap mengalir, udara akan tetap berhembus. Jadi marah kita tuh ada manfaatnya nggak gitu? Ya itu yang jadi pertanyaan. Bener nggak? Oke, mungkin itu dulu lah ya. Sedikit demi sedikit ya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.